Hai Sobat CPNS dimanapun Anda berada. Sebelum kalian diangkat jadi PNS, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lulus Latsar CPNS. Mengapa? Ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul di benak kalian. Misalnya, mengapa harus ikut Latsar? Kenapa Latsar itu dilaksanakan? Apa saja kegiatan yang ada di dalamnya? Apa saja yang harus saya siapkan untuk mengikuti Latsar? Berapa nilai standar minimal kelulusan Latsar CPNS? Dan bagaimana jika tidak lulus Latsar? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, silahkan nonton video ini secara lengkap, jangan di-skip, karena bisa saja kalian melewatkan informasi yang penting. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan info video terbaru dari kami. Sobat CPNS, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dijelaskan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam pasal 63 sampai pasal 65 dijelaskan bahwa calon PNS diwajibkan menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Dalam masa percobaan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi yang kita kenal sebagai Latsar CPNS. Calon PNS yang akan diangkat menjadi PNS harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Pelatihan dasar CPNS dimuat dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Pelatihan dasar ini merupakan salah satu jenis pelatihan terintegrasi dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan sikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial dengan menggunakan perspektif whole of government yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada setiap pelaksanaan tugas jabatan sebagai pelayan masyarakat. Jadi dengan demikian kalian yang berstatus CPNS akan diangkat menjadi PNS setelah dinyatakan lulus Latsar CPNS selama periode masa percobaan. Nah, terus kapan Latsar itu diadakan? Latsar CPNS dilaksanakan selambat-lambatnya selesai tepat 1 tahun setelah TMT CPNS. Jadi Sobat CPNS silahkan menunggu sampai ada undangan pelaksanaan Latsar oleh instansi yang menyelenggarakan. Gak perlu gusar ketika belum ada panggilan karena Latsar ini pasti akan dilaksanakan kok. Latsar ini bisa dilaksanakan dengan metode klasikal atau full tatap muka dengan 511 jam pelajaran atau bisa juga dilaksanakan dengan blended learning yang merupakan gabungan tatap muka dengan daring. Dari kedua metode ini dapat dipilih oleh instansi penyelenggara sesuai kondisi masing-masing. Seperti baru-baru ini banyak yang mengadakan blended learning karena masa pandemi COVID-19. Tapi di video ini saya akan menjelaskan metode pertama yaitu metode klasikal sesuai pengalaman pribadi saya. Nah, kita bahas kegiatan apa saja yang ada di Latsar selama 18 hari kerja on campus, ditambah 30 hari kalender off campus, ditambah 3 hari kerja on campus. Atau secara keseluruhan 511 jam pelajaran. Nah, sebelum teman-teman masuk, dokumen apa saja yang teman-teman harus persiapkan? Yang pertama, keputusan pengangkatan sebagai CPNS atau SKCPNS. Yang kedua, pernyataan melaksanakan tugas dari PPK instansi. Yang ketiga, keterangan sehat dari dokter pemerintah. Yang keempat, penugasan dari PPK instansi. Yang kelima, pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Jadi kelima dokumen ini harus teman-teman bawa saat melakukan registrasi pelaksanaan Latsar sebagai tiket untuk registrasi peserta. Baik, kita masuk ke on-campus pertama. Pada on-campus pertama, diadakan pembelajaran tatap muka dalam kelas dan luar kelas yang materinya terdiri dari 4 agenda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sikap perilaku bela negara. Di materi ini terbagi atas beberapa bagian mulai dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer,
dan kesiapsiagaan bela negara. Teman-teman akan diberikan materi baik itu secara teori maupun praktek. Jadi untuk agenda yang pertama ini, siapkan fisik dan mental kalian. Yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Nah, pada agenda ini, sudah tidak ada kegiatan outdoor. Semua materi diberikan di dalam kelas dalam bentuk ceramah maupun diskusi. Dan garis besar materi ini adalah pengenalan dan pemahaman nilai-nilai dasar PNS yang dikenal dengan nilai aneka. Aneka ini merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kelima nilai ini yang akan teman-teman ulas dan pahami secara mendalam pada agenda kedua. Kita lanjut ke agenda ketiga. Yang ketiga adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Di agenda ini, teman-teman akan dijelaskan kedudukan dan bagaimana sih peran teman-teman PNS dalam NKRI, sehingga lebih bisa melakukan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Materi yang dipelajari pada agenda ini adalah materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nah, itulah 3 agenda yang berisi materi inti di kegiatan Latsar ini. Setelah agenda ketiga ini akan diadakan evaluasi akademik yang tesnya dilaksanakan dengan model CAT. Nilai dari evaluasi ini akan jadi salah satu penentu kelulusan teman-teman dalam Latsar. Terus, berapa standar minimalnya? Sebelum saya jelaskan, kita masuk terlebih dahulu di agenda keempat. Baik, untuk agenda keempat ini adalah agenda habituasi. Nah, ini adalah agenda terakhir yang merupakan aktualisasi penerapan materi dari agenda 1, 2, dan 3 yang tertuang dalam pemecahan isu kontemporer yang diperoleh di instansi masing-masing. Jadi habituasi ini merupakan sebuah pembiasaan dari nilai-nilai yang telah dipelajari di agenda 1, 2, 3. Nah, setelah agenda ketiga, teman-teman akan diarahkan untuk mencari isu kontemporer yang ada di instansi masing-masing beserta tata cara pemecahan masalahnya. Dalam menyelesaikan tugas ini, teman-teman akan didampingi oleh satu orang pembimbing yang juga disebut sebagai coach. Nah, coach ini yang akan membimbing teman-teman dalam melaksanakan habituasi dan pembuatan laporan hingga akhir. Di hari terakhir on campus pertama, akan diadakan seminar pendahuluan mengenai judul aktualisasi, isu dan pemecahan isu yang diangkat di hadapan penguji. Tenang saja, seminar ini mirip seperti ujian proposal di kampus, jadi saya yakin teman-teman sudah sangat berpengalaman. Tips dari saya, sebaiknya teman-teman mulai mempelajari agenda-agenda Latsar ini sebelum masuk di Latsar, agar lebih mudah dan cepat menentukan judul aktualisasi. Karena selama on campus 1 kegiatan akan sangat padat sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk menentukan isu yang diangkat. Nah, selanjutnya teman-teman akan dikembalikan ke instansi masing-masing selama 30 hari kalender untuk mengerjakan aktualisasi dengan dampingan coach tadi. Setiap step akan diasistensikan ke coach agar tidak terlalu melenceng dari pelaksanaan selama aktualisasi. Nah, setelah itu teman-teman akan dipanggil kembali untuk masa on campus 2 dengan agenda mempresentasikan hasil aktualisasi di hadapan penguji. Nah, itulah garis besar kegiatan yang dilakukan selama Latsar. Jadi teman-teman harus fokus, siapkan mental dan fisik karena pemberian materi yang cukup padat yang mana kegiatan dimulai dari subuh hari sampai malam hari. Sekarang ke bagian yang paling ditunggu. Nah, berapa standar kelulusan Latsar CPNS? 50, 60, 70, atau 80? Berdasarkan Perlan nomor 1 tahun 2021, kriteria penilaian Latsar dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah sangat memuaskan dengan skor 90,01 sampai 100, yang kedua memuaskan 80,01 sampai 90, cukup memuaskan 70,01 sampai 80, kurang memuaskan 60,01 sampai 70, tidak memuaskan di bawah atau sama dengan 60. Berdasarkan pasal 27 ayat 2,
menyatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi penilaian minimal cukup memuaskan untuk semua aspek penilaian. Nah, jadi teman-teman jika ingin dinyatakan lulus dalam latsar ini harus memiliki nilai minimal 70,01 di semua aspek penilaian. Aspek yang saya maksud ada 5. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku sebanyak 15%, yang merupakan penilaian sikap perilaku teman-teman pada saat di latsar. Yang kedua, evaluasi akademik. Evaluasi akademik ini memiliki bobot 20% yang merupakan hasil tes CAT di akhir agenda ketiga. Yang selanjutnya, evaluasi aktualisasi sebanyak 50% dan evaluasi kompetensi teknis sebanyak 15%. Ini merupakan hasil kegiatan aktualisasi teman-teman yang dibuatkan dalam bentuk laporan dan diseminarkan dalam seminar rancangan dan seminar hasil aktualisasi. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai kegiatan latsar CPNS dari saya. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang sebelum ikut di kegiatan ini. Sekian kelas hari ini, sampai bertemu di konten selanjutnya. Sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi untuk mendukung kelas-kelas berikutnya. Jika ada kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan klik like jika suka video ini, klik dislike jika tidak suka. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.